Setelah membaca kartu terakhir, Joanna dan Sophie duduk tak bergerak sambil saling menatap dengan ketakutan. Joanna memegang pergelangan tangan Sophie erat-erat. "Aku takut," katanya. "Aku juga." "Kapan kartu terakhir itu dicap?" Sophie menatap lagi kartu itu. 16 Mei, katanya. "Itu berarti hari ini." "Tidak mungkin," teriak Joanna, nyaris marah. Mereka memeriksa kartu itu dengan cermat, tapi tidak ada yang salah. 16 Mei 1990. "Itu mustahil," Joanna berkeras. "Dan aku tidak dapat membayangkan siapa yang telah menulisnya. Pasti seseorang yang mengenal kita. Tapi bagaimana mereka tahu kita akan datang ke sini tepat pada hari ini?" Joanna jauh lebih ketakutan dibandingkan dengan Sophie. Urusan dengan Hildegard dan ayahnya tidak baru lagi bagi Sophie. "Kukira itu ada hubungannya dengan cermin kuningan." Joanna terlompat lagi. "Kamu benar-benar mengira bahawa kartu-kartu itu meluncur keluar begitu saja dari cermin begitu dicap di Lebanon? Apa kamu punya penjelasan lebih baik?" "Tidak." Sophie berdiri dan menaikkan lilin yang dipegangnya ke depan dua potret di dinding. Joanna mendekat dan mengintip kedua lukisan tersebut. Berkeli dan berjerkeli. "Apa artinya?" "Aku tidak tahu. Lilin sudah hampir habis." "Mari pergi," kata Joanna. "Ayolah. Kita harus membawa cermin itu." Sophie mengulurkan tangannya ke atas dan melepaskan cermin kuningan yang besar itu dari kaitannya pada dinding di atas peti laci. Joanna berusaha untuk mencegahnya, tapi Sophie tidak mahu dihalangi. Ketika mereka sampai di luar, hari sudah gelap. Tapi masih ada sedikit cahaya di langit sehingga garis semak-semak dan pepohonan masih terlihat. Danau kecil itu terhampar bagaikan cermin bagi langit di atasnya. Kedua gadis itu mendayung seolah tanpa sadar melintas ke seberang. Tak satu pun di antara mereka berbicara dalam perjalanan pulang kembali ke tenda, tapi masing-masing tahu bahawa sahabatnya tengah berfikir keras tentang apa yang telah mereka lihat. Sekali-sekali seekor burung yang ketakutan menciap-ciap, dan beberapa kali terdengar suara keras burung hantu. Begitu mereka sampai di tenda, mereka merayap ke dalam kasur gulung. Joanna tidak mahu membiarkan cermin itu dimasukkan ke dalam tenda. Sebelum jatuh tertidur, mereka sepakat bahawa hal itu cukup menakutkan, mengingat benda itu ada tepat di luar penutup tenda. Sophie juga telah mengambil semua kartu pos dan memasukkannya ke dalam salah satu saku tas punggungnya. Mereka bangun pagi-pagi keesokan harinya. Sophie terjaga lebih dulu. Dia mengenakan sepatunya dan pergi keluar tenda. Cermin besar itu tergeletak di rerumputan, tertutup embun. Sophie menyekal embun dengan sweaternya dan menatap ke bawah pada bayangannya sendiri. Rasanya seakan-akan dia sedang memandang ke bawah dan ke atas sekaligus. Untungnya dia tidak menemukan kartu pos dini hari dari Lebanon. Di atas tanah terbuka di belakang tenda, kabut pagi berarak pelan-pelan dan berubah menjadi seperti gumpalan-gumpalan kapas. Burung-burung kecil berkicau dengan penuh semangat, namun Sophie tidak dapat melihat atau mendengar seekor belibis pun. Kedua gadis itu mengenakan sweater ekstra dan memakan sarapan mereka di luar tenda. Percakapan mereka dengan segera beralih ke gubuk sang mayor dan kartu-kartu misterius itu. Setelah sarapan, mereka melipat tenda dan bersiap-siap pulang. Sophie menenteng cermin besar itu di ketiaknya. Kadang-kadang, dia perlu beristirahat. Joanna menolak untuk menyentuhnya. Ketika tiba di pinggir kota, sesekali mereka mendengar suara tembakan. Sophie ingat apa yang telah ditulis ayah Hildegard tentang Lebanon yang dihancurkan perang, dan dia sadar betapa beruntungnya dia dilahirkan di sebuah negara yang damai.
Tembakan-tembakan yang mereka dengar itu berasal dari suara kembang api untuk merayakan hari libur nasional. Sophie mengundang Joanna untuk minum coklat panas. Ibunya sangat penasaran dari mana mereka menemukan cermin itu. Sophie menceritakan bahawa mereka menemukannya di luar gubuk Sang Mayor, dan ibunya mengulang cerita tentang tidak adanya orang yang tinggal di sana selama bertahun-tahun. Ketika Joanna sudah pergi, Sophie mengenakan gaun merah. Sisa Hari Nasional Norwegia itu berlalu biasa-biasa saja. Pada malam hari, berita televisi menampilkan laporan khusus tentang bagaimana Batalion PBB Norwegia merayakan hari itu di Lebanon. Mata Sophie sepertinya tertancap ke layar. Salah seorang pria yang sedang ditatapnya itu bisa jadi ayah Hilde. Yang terakhir dilakukan Sophie pada 17 Mei adalah menggantung cermin besar itu di dinding kamarnya. Pagi berikutnya, ada amplop coklat baru di sarang. Dia menyobeknya hingga terbuka dan cepat-cepat mulai membaca. 2. Kebudayaan. Satu-satunya cara untuk menghindar dari melayang-layang di ruang hampa. Tidak lama lagi kita akan bertemu, Sophieku yang baik. Kukira kamu akan kembali ke gubuk Sang Mayor. Itulah sebabnya aku tinggalkan semua kartu dari ayah Hilde di sana. Itulah satu-satunya cara agar kartu-kartu tersebut dapat dikirimkan kepadanya. Jangan pikirkan bagaimana dia akan memperolehnya. Banyak yang mungkin terjadi sebelum tanggal 15 Juni. Kita telah tahu bagaimana para filosof Helenistik mendaur ulang gagasan-gagasan para filosof sebelumnya. Plotinus nyaris menyatakan Plato sebagai penyelamat umat manusia. Tapi seperti yang kita tahu, seorang penyelamat lain dilahirkan dalam period yang baru saja kita bicarakan dan itu terjadi di luar wilayah Yunani Romawi. Yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazareth. Dalam bab ini, kita akan mengetahui bagaimana agama Kristen lambat laun mulai menyusup ke dalam dunia Yunani Romawi. Kurang lebih dengan cara yang sama, dunia Hilde lambat laun mulai menyusup ke dalam dunia kita. Yesus adalah seorang Yahudi, dan bangsa Yahudi termasuk kebudayaan Semit. Bangsa Yunani dan Romawi termasuk kebudayaan Indo-Eropa. Peradaban Eropah berakar pada kedua kebudayaan itu. Tapi sebelum kita mempelajari lebih jelas tentang cara agama Kristen memengaruhi kebudayaan Yunani Romawi, kita harus menelaah dulu akar-akar ini. Bangsa Indo-Eropa. Yang kita maksudkan dengan Indo-Eropa adalah semua negara dan kebudayaan yang menggunakan bahasa-bahasa Indo-Eropa. Ini mencakup seluruh negara Eropah, kecuali yang penduduknya berbicara dengan bahasa-bahasa Finno-Ugria, Lap, Finlandia, Estonia, dan Hungaria atau Bask. Selain itu, kebanyakan bahasa India dan Iran termasuk keluarga bahasa Indo-Eropa. Kira-kira 4,000 tahun yang lalu, bangsa-bangsa Indo-Eropa yang masih primitif tinggal di wilayah-wilayah yang membatasi Laut Hitam dan Laut Kaspia. Dari sana, gelombang-gelombang suku Indo-Eropa ini mulai menjelajah ke tenggara menuju Iran dan India, ke barat daya menuju Yunani, Italia, dan Spanyol, ke barat melalui Eropah Tengah menuju Prancis dan Inggris, ke barat laut menuju Skandinavia dan ke utara menuju Eropah Timur dan Rusia. Kemanapun mereka pergi, bangsa-bangsa Indo-Eropa itu membaurkan diri dengan kebudayaan setempat, meskipun bahasa-bahasa Indo-Eropa dan agama Indo-Eropa memainkan peranan kuat. Kitab Veda India kuno dan filsafat Yunani, dan dalam hal itu juga mitologi Snorri Sturluson semuanya ditulis dalam bahasa-bahasa yang berkaitan. Tapi bukan hanya bahasa yang terkait. Keterkaitan bahasa mendorong timbulnya keterkaitan gagasan. Inilah sebabnya kita biasanya berbicara tentang kebudayaan Indo-Eropa.
Kebudayaan bangsa Indo-Eropah terutama dipengaruhi oleh kepercayaan mereka pada dewa-dewa yang banyak jumlahnya. Ini dinamakan politeisme. Nama-nama para dewa ini serta sebagian besar terminologi keagamaan sering muncul di seluruh wilayah Indo-Eropah. Aku akan memberimu beberapa contoh. Orang-orang India kuno memuja dewa langit Dyaus, yang dalam bahasa Sanskrit berarti angkasa, siang hari, langit, surga. Dalam bahasa Yunani, dewa ini disebut Zeus. Dalam bahasa Latin, Jupiter sebenarnya Eupater atau Bapa Langit, dan dalam bahasa Norwegia kuno, Tyr. Jadi nama-nama Dyaus, Zeus, Love, dan Tyr adalah variasi dialektis dari kata yang sama. Kamu mungkin telah mengetahui bahawa bangsa Viking kuno percaya pada dewa-dewa yang mereka namakan Asa. Ini adalah nama lain yang sering kita temukan di seluruh wilayah Indo-Eropah. Dalam bahasa Sanskrit, bahasa klasik India kuno, dewa-dewa itu dinamakan Asura dan dalam bahasa Persia Ahura. Kata lain untuk dewa adalah diva dalam bahasa Sanskrit, Daiva dalam bahasa Persia, Deus dalam bahasa Latin, dan Tiva dalam bahasa Norwegia kuno. Pada zaman kejayaan Viking, orang-orang juga percaya pada sekelompok dewa kesuburan, seperti Njord, Frey, dan Freyja. Dewa-dewa ini disebut dengan nama kolektif khusus, Vena, sebuah kata yang terkait dengan nama Latin untuk dewi kesuburan, Venus. Bahasa Sanskrit mempunyai kata yang sama iaitu Vani, yang berarti hasrat. Beberapa mitos Indo-Eropah juga memiliki keterkaitan yang jelas. Dalam dongeng Snorri tentang dewa-dewa Norwegia kuno, sebagian mitos-mitos itu sama dengan mitos-mitos India yang berasal dari 2 atau 3,000 tahun sebelumnya. Meskipun mitos Snorri mencerminkan lingkungan Norwegia dan mitos India mencerminkan lingkungan India, kebanyakan di antaranya menunjukkan jejak asal-usul yang sama. Jejak-jejak ini paling jelas terlihat dalam mitos mengenai ramuan untuk hidup abadi dan perjuangan para dewa melawan monster-monster pengacau. Kita juga dapat melihat kesamaan yang jelas dalam cara berfikir di seluruh kebudayaan Indo-Eropah. Kesamaan yang khas adalah cara mereka memandang dunia, iaitu sebagai subjek drama yang di dalamnya kekuatan baik dan jahat saling berhadapan dalam pertarungan yang tak henti-hentinya. Bangsa Indo-Eropah karenanya sering berusaha untuk meramalkan bagaimana peperangan antara kebaikan dan kejahatan akan diakhiri. Ada benarnya jika orang mengatakan bahawa bukan kebetulan kalau filsafat Yunani berasal dari lingkungan kebudayaan Indo-Eropah. Mitologi India, Yunani, dan Norwegia semuanya mempunyai kecenderungan pada pandangan dunia yang filosofis atau spekulatif. Bangsa Indo-Eropah mencari wawasan ke dalam sejarah dunia. Kita bahkan dapat melacak sebuah kata tertentu untuk wawasan atau pengetahuan dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain di seluruh dunia Indo-Eropah. Dalam bahasa Sanskrit itu dinamakan Vidya. Kata itu identik dengan kata Yunani idea, yang sangat penting dalam filsafat Plato. Dari bahasa Latin, kita temukan kata video, tapi di Romawi kata itu berarti melihat. Dalam bahasa Inggris, I see dapat berarti I understand, dan dalam cerita kartun, sebuah bola lampu menyala digambarkan di atas kepala Woody Woodpecker ketika dia mendapatkan sebuah gagasan cemerlang. Baru belakangan ini saja kata seeing menjadi sinonim dengan menatap layar televisi. Dalam bahasa Inggris, kita mengenal kata wise dan wisdom dalam bahasa Jerman, wissen, mengetahui. Dalam bahasa Norwegia terdapat kata viten, yang mempunyai akar yang sama dengan kata India vidya, kata Yunani idea, dan kata Latin video. Mengingat semua itu, dapat kita katakan bahawa penglihatan adalah indera yang paling penting bagi bangsa Indo-Eropah.
Literatur bangsa India, Yunani, Persia, dan Teuton semuanya mempunyai ciri gambaran visions kosmik. Kata itu muncul lagi, vision berasal dari kata kerja Latin video. Eropah juga mempunyai budaya membuat gambar dan patung dewa-dewa dan peristiwa-peristiwa dalam dongeng. Yang terakhir, bangsa Indo-Eropah mempunyai pandangan sejarah yang bersifat siklus. Mereka percaya bahawa sejarah berlangsung dalam lingkaran tertutup, sebagaimana musim-musim dalam setahun. Oleh kerana itu, tidak ada awal dan tidak ada akhir bagi sejarah. Namun, ada berbagai peradaban yang jatuh bangun dalam peristiwa saling pengaruh yang abadi antara kelahiran dan kematian. Kedua agama besar dari timur itu, Hindu dan Buddha, asalnya adalah dari Indo-Eropah. Demikian pula filsafat Yunani, dan kita dapat melihat adanya sejumlah paralel yang nyata antara ajaran Hindu dan Buddha di satu pihak dan filsafat Yunani di pihak lain. Bahkan hingga sekarang, ajaran Hindu dan Buddha syarat dengan renungan filosofis. Tidak jarang kita temukan dalam ajaran Hindu dan Buddha suatu penekanan bahawa dewa-dewa itu ada di semua benda, panteisme, dan bahawa manusia dapat menjadi satu dengan Tuhan melalui pengalaman religius. Ingat Plotinus, Sophie. Untuk mencapai ini diperlukan praktik penyatuan diri yang mendalam atau meditasi. Karena itu di timur, sikap pasif dan menarik diri dapat dianggap sebagai cita-cita agama. Di Yunani kuno pun ada banyak orang yang percaya pada cara hidup asketik atau mengasingkan diri secara religius untuk mendapatkan keselamatan jiwa. Banyak aspek kehidupan monastik abad pertengahan dapat ditemukan dalam kepercayaan-kepercayaan yang berasal dari kebudayaan Yunani Romawi. Begitu pula perpindahan jiwa atau siklus kelahiran kembali merupakan kepercayaan mendasar di banyak kebudayaan Indo-Eropah. Selama lebih dari 2,500 tahun, tujuan akhir dari kehidupan setiap orang India adalah membebaskan diri dari siklus kelahiran kembali. Plato juga percaya pada perpindahan jiwa. Bangsa Semit. Mari kita kembali pada bangsa Semit, Sophie. Mereka termasuk dalam kebudayaan yang sama sekali berbeza dengan bahasa yang sama sekali berbeza pula. Bangsa Semit berasal dari Jazirah Arab, tapi mereka juga bermigrasi ke bagian-bagian dunia yang lain. Bangsa Yahudi hidup jauh dari tanah air mereka selama lebih dari 2,000 tahun. Sejarah dan agama Semit mencapai tempat-tempat yang jauh dari akarnya melalui ajaran Kristen, meskipun kebudayaan Semit juga tersebar luas lewat ajaran Islam. Ketiga agama barat itu Yahudi, Kristen, dan Islam sama-sama berlatar belakang Semit. Kitab agama Islam, Al-Quran, dan kitab suci agama Kristen, Perjanjian Lama, ditulis dalam rumpun bahasa Semit. Salah satu kata dari Perjanjian Lama untuk Tuhan, mempunyai akar semantik yang sama dengan kata Allah yang dipakai kaum Muslim. Kata Allah berarti, sederhana sekali, Tuhan. Dalam hal agama Kristen, gambarannya agak lebih rumit. Agama Kristen juga mempunyai latar belakang Semit, tapi Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Rumusan teologi atau credo Kristen telah dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan Latin, dan karenanya juga oleh filsafat Helenistik. Bangsa Indo-Eropah percaya pada banyak dewa yang berbeza. Juga merupakan ciri khas bangsa Semit bahawa sejak zaman dahulu mereka telah disatukan oleh kepercayaan pada satu Tuhan. Ini dinamakan monoteisme. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam semuanya mempunyai gagasan dasar yang sama, iaitu bahawa hanya ada satu Tuhan. Bangsa Semit mempunyai pandangan linear tentang sejarah. Dengan kata lain, sejarah dipandang sebagai sebuah garis lurus. Pada mulanya, Tuhan menciptakan dunia dan itulah awal sejarah.
Tapi suatu hari sejarah akan berakhir dan itu adalah hari kiamat, ketika Tuhan mengadili semua makhluk yang hidup mahupun yang mati. Penekanan penting yang diberikan pada sejarah merupakan ciri ketiga agama barat ini. Ada kepercayaan bahawa Tuhan ikut campur tangan pada jalannya sejarah, bahkan sejarah itu ada, agar Tuhan dapat mewujudkan kehendaknya di dunia. Sebagaimana dia pernah memimpin Ibrahim menuju tanah yang dijanjikan, dia pula yang memimpin langkah umat manusia melalui sejarah menuju hari kiamat. Jika hari itu datang, semua kejahatan di dunia akan dihancurkan. Dengan tekanan yang kuat pada aktivitas Tuhan dalam jalannya sejarah, bangsa Semit disibukkan dengan penulisan sejarah selama ribuan tahun. Dan akar sejarah ini merupakan intisari kitab suci mereka. Bahkan pada zaman sekarang, kota Jerusalem merupakan pusat agama yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam. Ini menunjukkan kesamaan latar belakang ketiga agama tersebut. Di kota itu terdapat beberapa sinagog Yahudi, gereja Kristen, dan masjid Islam terkemuka. Oleh kerana itu, sungguh tragis bahawa Jerusalem justru menjadi sumber pertikaian ribuan orang saling bunuh kerana mereka tidak dapat mencapai kesepakatan tentang siapa yang berhak menguasai kota abadi ini. Semoga PBB suatu hari nanti dapat membuat Jerusalem menjadi kuil suci bagi ketiga agama tersebut. Kita tidak perlu melangkah lebih jauh pada sisi praktis dari pelajaran filsafat kita untuk saat ini. Kita akan menyerahkan sepenuhnya ke tangan Ayah Hildeh. Kamu sekarang mestinya telah tahu bahawa dia seorang pengamat PBB di Lebanon. Tepatnya, dapat kukatakan bahawa dia berpangkat mayor. Jika kamu mulai dapat memahami beberapa kaitan yang ada, memang sudah seharusnya begitu. Tapi sebaiknya kita tidak meramalkan peristiwa apapun. Kita ketahui bahawa indera yang paling penting bagi bangsa Indo-Eropah adalah penglihatan. Betapa pentingnya pendengaran dalam kebudayaan Semit pun sama menariknya. Bukan kebetulan bahawa kredo Yahudi dimulai dengan kata-kata, "Dengarlah, wahai Israel." Dalam Perjanjian Lama, kita baca bagaimana orang-orang mendengar firman Tuhan, dan para nabi Yahudi biasanya memulai khutbah mereka dengan kata-kata, "Demikian kata Jehovah, Tuhan." Mendengar firman Tuhan juga ditekankan dalam agama Kristen. Upacara-upacara agama Kristen, Yahudi, dan Islam semuanya mempunyai ciri membaca keras-keras atau mengaji. Aku juga telah mengatakan bahawa bangsa Indo-Eropah selalu membuat gambar atau patung dewa-dewa mereka. Sebaliknya, ciri khas bangsa Semit adalah bahawa mereka tidak pernah melakukan yang seperti itu. Mereka tidak diperbolehkan membuat gambar atau patung Tuhan atau dewa mereka. Perjanjian Lama memerintahkan agar orang-orang tidak membuat citra tentang Tuhan. Ini masih menjadi hukum hingga sekarang bagi para penganut agama Yahudi maupun Islam. Dalam Islam bahkan ada keengganan terhadap fotografi dan lukisan, sebab orang tidak boleh bersaing dengan Tuhan dalam menciptakan sesuatu. Tapi gereja-gereja Kristen penuh dengan lukisan Yesus dan Tuhan. Kamu mungkin berkata begitu dalam hati. Memang benar, Sophie. Tapi ini hanya salah satu bukti bagaimana agama Kristen telah terpengaruh oleh dunia Yunani Romawi. Dalam gereja Ortodoks Yunani, iaitu di Yunani dan Rusia, patung berhala atau patung dan salib dari kisah-kisah Bibel masih dilarang. Berkebalikan dengan agama-agama besar dari timur, ketiga agama dari barat itu menekankan bahawa ada jarak antara Tuhan dan ciptaannya. Tujuannya bukanlah untuk dibebaskan dari siklus kelahiran kembali, melainkan untuk ditebus dari dosa dan kesalahan. Lagi pula, kehidupan keagamaan mereka lebih mementingkan doa, khutbah,
dan telaah kitab suci daripada penyatuan diri dan meditasi. Bab Israel. Aku tidak berniat untuk bersaing dengan guru agamamu, Sophie. Tapi, marilah kita membuat ikhtisar ringkas mengenai latar belakang Yahudi dari agama Kristen. Awalnya adalah ketika Tuhan menciptakan dunia. Kamu dapat membaca bagaimana hal itu terjadi pada halaman pertama Bibel. Lalu, umat manusia mulai memberontak melawan Tuhan. Hukumannya bukan hanya Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus, kematian pun datang ke dunia. Ketidakpatuhan manusia kepada Tuhan merupakan tema yang selalu ada di seluruh Bibel. Jika kita membaca terus kitab Kejadian, kita akan membaca tentang banjir dan kapal Nabi Nuh. Lalu kita akan membaca bahawa Tuhan membuat perjanjian dengan Ibrahim dan keturunannya. Perjanjian ini menyatakan bahawa Ibrahim dan seluruh keturunannya akan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Sebagai imbalan, Tuhan berjanji akan melindungi seluruh keturunan Ibrahim. Perjanjian ini diperbarui ketika kepada Musa diturunkan 10 perintah di Gunung Sinai pada tahun 1200 sebelum Masehi. Pada waktu itu, bangsa Israel telah lama dijadikan budak di Mesir, tapi dengan bantuan Tuhan, mereka berhasil dipimpin kembali ke tanah Israel. Kira-kira 1000 tahun sebelum kelahiran Kristus dan karenanya jauh sebelum ada yang dinamakan filsafat Yunani, kita mendengar tentang 3 raja besar Israel. Yang pertama adalah Saul, lalu muncul Daud, dan setelah dia, Sulaiman. Kini, seluruh Israel disatukan dalam satu kerajaan, dan di bawah Raja Daud, terutama, mereka mengalami masa kejayaan politik, militer dan budaya. Ketika raja-raja dipilih, mereka diusapi oleh rakyat. Oleh kerana itu, mereka menerima gelar Al-Masih, yang berarti orang yang diusapi. Dalam pengertian keagamaan, raja dipandang sebagai perantara antara Tuhan dan rakyatnya. Oleh kerana itu, mereka menyebutnya Putera Tuhan, dan kerajaannya disebut Kerajaan Tuhan. Tapi tak lama kemudian, Israel mulai kehilangan kekuasaan dan kerajaan dibagi menjadi Kerajaan Utara Israel dan Kerajaan Selatan Judea. Pada tahun 722 sebelum Masehi, Kerajaan Utara ditaklukkan oleh bangsa Asiria dan kehilangan seluruh kekuatan politik dan keagamaannya. Kerajaan Selatan mengalami nasib yang tidak lebih baik, kerana ditaklukkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Kuilnya dihancurkan dan kebanyakan rakyatnya dijadikan budak di Babilon. Penaklukan Babilonia ini berlangsung hingga tahun 539 sebelum Masehi ketika rakyat Judea diizinkan untuk kembali ke Jerusalem, dan kuil besar itu dibangun kembali. Tapi selama sisa masa sebelum kelahiran Kristus, bangsa Yahudi terus hidup di bawah dominasi kekuatan asing. Pertanyaan yang selalu diajukan oleh bangsa Yahudi pada diri mereka sendiri adalah mengapa kerajaan Daud dihancurkan dan mengapa bencana demi bencana menimpa mereka, padahal Tuhan telah berjanji akan menjaga Israel. Tapi orang-orang itu juga berjanji akan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Maka lambat laun dapat diterima secara luas bahawa Tuhan sedang menghukum Israel kerana ketidakpatuhan mereka. Sejak sekitar tahun 750 sebelum Masehi, banyak nabi berdatangan untuk mengkhutbahkan kemurkaan Tuhan terhadap Israel kerana tidak mematuhi perintah-perintahnya. Suatu hari, Tuhan akan menyelenggarakan hari penghakiman bagi Israel, kata mereka. Kita menyebut ramalan semacam ini sebagai ramalan hari kiamat. Sementara waktu berlalu, datang nabi-nabi lain yang mengabarkan bahawa Tuhan akan menebus sedikit orang terpilih dan mengirimkan ke tengah mereka seorang pangeran perdamaian atau raja dari rumah Daud.
Dia akan membangun kembali kerajaan lama Daud dan rakyat akan mempunyai masa depan penuh kemakmuran. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat cahaya terang, kata Nabi Yesaya, dan mereka yang berada di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kita menyebut ramalan semacam ini sebagai ramalan penebusan. Ringkasnya, Bani Israel hidup bahagia di bawah pemerintahan Raja Daud. Tapi kemudian, ketika situasi memburuk, nabi-nabi mereka mulai menyatakan bahawa suatu hari nanti akan datang seorang raja baru dari rumah Daud. Menurut kepercayaan mereka, Al-Masih ini akan menebus rakyat, mengembalikan Israel pada kejayaannya, dan mendirikan kerajaan Tuhan. Bab Yesus, kamu masih bersamaku, Sophie. Jadi Al-Masih, Putera Tuhan dan Kerajaan Tuhan, adalah kata-kata kuncinya. Mula-mula semua istilah itu diartikan secara politis. Pada masa hidup Yesus, banyak orang yang membayangkan bahawa akan datang seorang Al-Masih, dalam pengertian seorang pemimpin politik, militer dan keagamaan sekaliber Raja Daud. Penyelamat ini karenanya dipandang sebagai seorang pembebas bangsa yang akan mengakhiri penderitaan bangsa Yahudi di bawah dominasi Romawi. Memang bagus, tapi banyak juga orang yang mempunyai pandangan lebih jauh. Selama 200 tahun terakhir telah datang nabi-nabi yang percaya bahawa Al-Masih yang dijanjikan akan menjadi penyelamat seluruh dunia. Dia tidak hanya akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan asing, tapi dia pun akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa dan kesalahan dan yang tidak kalah pentingnya, dari kematian. Kerinduan akan keselamatan, dalam pengertian penebusan itu tersebar luas di seluruh dunia Helenistik. Kemudian datanglah Yesus dari Nazareth. Dialah satu-satunya orang yang pernah datang sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Dengan menggunakan istilah Al-Masih, dia menegakkan pertaliannya dengan nabi-nabi terdahulu. Dia menuju Jerusalem dan membiarkan dirinya dinyatakan oleh orang banyak sebagai penyelamat, sehingga secara langsung menapak jalan raja-raja sebelumnya yang dinobatkan dalam ritual kenaikan takhta yang khas. Dia juga membiarkan dirinya ditahbiskan oleh rakyat. Tapi di sini ada hal yang sangat penting. Yesus membedakan dirinya dari semua Al-Masih lain, dengan menyatakan secara tegas bahawa dia bukanlah seorang pemberontak militer atau politik. Misinya jauh lebih besar. Dia mengkhutbahkan keselamatan dan ampunan Tuhan bagi semua orang. Jadi beginilah situasinya. Banyak sekali orang pada masa hidup Yesus sedang menunggu-nunggu seorang Al-Masih yang akan membangun kembali negeri Israel dengan tiupan terompet yang membahana, dengan kata lain, dengan api dan pedang. Tetapi, Yesus datang justru dengan ajaran untuk mencintai tetangga, mengasihi orang yang lemah dan miskin, dan mengampuni mereka yang bersalah. Ini adalah suatu perubahan dramatis mengingat nada-nada perang yang bergema pada masa itu. Orang-orang mengharapkan datangnya seorang pemimpin militer yang akan segera memproklamasikan pendirian negeri Israel, dan datanglah Yesus dengan tunik dan sandal mengatakan bahawa kerajaan Allah atau perjanjian baru, berwujud ajaran mencintai tetanggamu sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Bukan hanya itu, Sophie. Yesus juga berkata bahawa kita harus mencintai musuh-musuh kita. Ketika mereka menyerang, kita tidak boleh membalas. Kita bahkan diperintahkan untuk memberikan pipi kita lainnya. Dan kita harus memaafkan bukan hanya 7 kali, bahkan 70 kali 7. Yesus sendiri membuktikan bahawa dirinya tidak segan-segan untuk berbicara dengan para pelacur, lintah darat, dan pemberontak politik.
Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahawa seseorang yang telah menghabiskan dengan sia-sia seluruh warisan dari bapaknya atau seorang pengumpul pajak yang telah mencuri dana negara tetap diterima sebagai hamba Tuhan jika dia bertobat dan memohon ampun kerana begitu besarnya belas kasih Tuhan. Tapi tunggu, dia selangkah lebih jauh lagi. Yesus mengatakan bahawa para pendosa semacam itu lebih utama di mata Tuhan dan lebih patut mendapatkan ampunan Tuhan daripada para Farisi, yakni anggota suatu sekte kuno Yahudi yang dikenal kerana ketaatan mereka pada hukum tertulis dan pretensi mereka pada kesucian, yang pergi ke sana kemari memamerkan kebaikan mereka. Aku akan menyerahkan telaah yang lebih mendalam tentang Yesus dan ajaran-ajarannya kepada guru agamamu. Dia memang yang lebih berhak mengajar. Kuharap dia berhasil menunjukkan betapa luar biasanya Yesus itu. Dengan cara yang sangat cerdik, dia menggunakan bahasa zamannya untuk memberikan kepada rakyat yang haus perang itu suatu ajaran yang sama sekali baru dan lebih luas. Kabar yang dibawanya sangat berbeza dari kepentingan pihak yang berkuasa saat itu, sehingga dia pun diadili dan dihukum mati di tiang salib. Ketika kita berbicara tentang Sokrates, kita tahu betapa berbahayanya menggugah akal masyarakat. Dengan Yesus, kita tahu betapa berbahayanya menuntut rasa persaudaraan tanpa syarat dan ampunan tanpa syarat. Bahkan di dunia sekarang ini, kita dapat melihat bagaimana kekuatan besar dapat terpecah belah jika dihadapkan pada tuntutan sederhana akan perdamaian, cinta kasih, penyediaan makanan bagi kaum miskin, dan ampunan bagi musuh negara. Kau mungkin ingat betapa marahnya Plato melihat Aristoteles, orang yang paling luhur di Athena, harus mengorbankan hidupnya. Menurut ajaran Kristen, Yesus adalah satu-satunya orang yang pernah hidup yang benar-benar luhur. Namun demikian, ia pun dihukum mati. Umat Kristiani menyatakan bahawa Yesus mati demi umat manusia. Inilah yang biasa umat Kristiani sebut sebagai penderitaan Yesus Kristus bagi umat manusia. Ia adalah hamba Tuhan yang menderita, yang menebus dosa seluruh umat manusia sehingga kita bisa diampuni dan selamat dari murka Tuhan. Bab Paulus. Beberapa hari setelah Yesus dikuburkan, tersebar kabar burung bahawa dia bangkit dari kuburnya. Dengan demikian, Yesus membuktikan dirinya bukanlah manusia biasa. Dia sungguh-sungguh adalah Putera Tuhan. Bisa kita nyatakan bahawa gereja Kristen terbentuk pada pagi Paskah dengan kabar kebangkitan Yesus. Ini sudah dinyatakan oleh Paulus, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Berdasarkan hal itu, seluruh umat manusia bisa mengharapkan kebangkitan raga, kerana demi menyelamatkan kitalah Yesus disalib. Tapi, Sophie sayang, ingatlah bahawa sudut pandang Yahudi tidak mengenal konsep keabadian jiwa atau perpindahan jiwa. Itu adalah pemikiran Yunani, dan karenanya, pemikiran Eropah. Menurut ajaran Kristen, dalam diri manusia tidak ada apapun, tidak ada jiwa, misalnya yang abadi. Namun, gereja Kristen percaya pada kebangkitan kembali raga dan kehidupan abadi, dan hanya dengan mukjizat Tuhan kita diselamatkan dari kematian dan kutukan. Maka, para penganut Kristen awal mulai menyebarkan kabar gembira mengenai keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Melalui perantaraannya, kerajaan Tuhan akan menjadi kenyataan. Kini seluruh dunia dapat diselamatkan berkat Kristus. Kata Kristus adalah terjemahan bahasa Yunani dari kata Ibrani, Mesiah, yang diusapi. Beberapa tahun setelah kebangkitan Yesus, seorang Farisi, Paulus, beralih ke agama Kristen. Melalui banyak perjalanan misionaris yang dilakukannya ke seluruh dunia Yunani Romawi,
dia membuat agama Kristen menjadi agama dunia. Kita mengetahui hal ini dari kisah para rasul. Khotbah dan tuntunan Paulus bagi orang-orang Kristen kita ketahui dari banyak surat yang ditulis olehnya untuk para jemaat Kristen awal. Selanjutnya, dia muncul di Athena. Dia langsung menuju alun-alun kota yang merupakan pusat filsafat. Dan dikatakan bahawa sangat sedih hatinya kerana ia melihat seluruh kota tenggelam dalam pemujaan berhala. Dia mengunjungi sinagog Yahudi di Athena dan mengadakan pembicaraan dengan para filosof Epikurian dan Stoik. Mereka membawanya naik ke Bukit Areopagos dan bertanya kepadanya, "Bolehkah kami tahu ajaran baru yang sedang anda bicarakan? Sebab anda membawa hal-hal aneh ke telinga kami, kerana itu, kami ingin tahu apa arti semua ini." Dapatkah kamu bayangkan, Sophie? Seorang Yahudi tiba-tiba muncul di pasar Athena dan mulai berbicara tentang seorang penyelamat. Bahkan dari kunjungan Paulus ke Athena ini kita dapat merasakan bentrokan antara filsafat Yunani dan doktrin Kristen mengenai penebusan. Tapi Paulus benar-benar berhasil membuat orang-orang Athena mendengarkan penjelasannya. Dari Areopagos dan di bawah kuil-kuil Akropolis yang pongah dia menyampaikan pidato berikut ini. "Kalian orang-orang Athena, aku lihat bahawa dalam segala hal kalian terlalu percaya tahayul. Sebab ketika aku lewat dan melihat kebaktian kalian, aku temukan sebuah altar dengan tulisan ini, untuk dewa yang tak dikenal. Karena itu, dia yang kalian sembah tanpa mengenalnya akan kuperkenalkan pada kalian. Tuhan yang membuat dunia beserta seluruh isinya adalah Tuhan langit dan bumi, tidak berada di kuil-kuil yang dibangun dengan tangan. Dia pun tidak dilayani oleh tangan manusia, seakan-akan dia membutuhkan sesuatu, padahal dia memberikan seluruh kehidupan dan nafas dan segalanya. Dan dia telah membuat seluruh umat manusia dari satu orang saja untuk tinggal di segenap permukaan bumi, dan telah menetapkan waktu sebelum ditetapkan dan batasan-batasan dari tempat tinggal mereka. Bahawa mereka hendaknya mencari Tuhan, meskipun dia tidak jauh dari kita semua. Sebab dalam dirinya kita hidup, dan bergerak, dan menjadi ada. Kita hendaknya tidak menganggap bahawa keadaan Tuhan itu dapat disamakan dengan emas, atau perak, atau batu, yang diukir dengan seni dan alat manusia. Masa ketidaktahuan akan Tuhan itu telah lewat, dan kini perintahkan semua manusia di mana-mana agar bertobat. Sebab dia telah menetapkan suatu hari, di mana dia akan menghakimi dunia dalam kebenaran melalui manusia yang telah ditetapkannya. Dia telah memberikan janji kepada semua manusia, bahawa dia akan membangkitkannya dari kematian. Paulus di Athena, Sophie. Agama Kristen telah mulai menyusup ke dalam dunia Yunani Romawi sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang sama sekali berbeza dari filsafat Epikurian, Stoik atau Neoplatonik. Tapi Paulus tetap menemukan landasan yang sama dalam kebudayaan ini. Dia menekankan bahawa pencarian akan Tuhan itu wajar bagi seluruh manusia. Ini tidak baru bagi orang-orang Yunani. Tapi yang baru dari khutbah Paulus adalah bahawa Tuhan juga telah mengungkapkan dirinya kepada manusia dan sesungguhnya telah mencoba meraih mereka. Maka, dia tidak lagi Tuhan filosofis, yang dapat didekati manusia dengan pemahaman mereka. Dia pun bukan citra dari emas atau perak atau batu, ada banyak sekali yang seperti itu, baik di Akropolis maupun di pasar. Dia adalah Tuhan yang tidak berada di kuil-kuil yang dibuat dengan tangan. Dia adalah Tuhan yang ikut campur dalam jalannya sejarah. Ketika Paulus telah mengucapkan pidatonya di Areopagos, kita baca di Kisah Para Rasul, sebagian orang mencemooh mengenai kebangkitan kembali dari kematian. Tapi yang lain-lainnya berkata,
Kami mahu mendengarmu lagi mengenai ini. Juga ada sebagian orang yang mengikuti Paulus dan mulai mempercayai ajaran Kristen. Salah seorang di antara mereka, perlu dicatat, adalah seorang wanita bernama Damaris. Kaum wanita termasuk mualaf Kristen paling gigih. Maka Paulus meneruskan aktivitas misionarisnya. Beberapa dasawasa kemudian, jemaat-jemaat Kristen telah didirikan di seluruh kota penting Yunani dan Romawi di Athena, di Roma, di Alexandria, di Efesus, dan di Korintus. Dalam rentang waktu 3 hingga 400 tahun, seluruh dunia Helenistik telah menjadi Kristen. Bab Credo. Bukan sebagai seorang misionaris saja peran penting Paulus dalam agama Kristen. Dia pun mempunyai pengaruh besar di kalangan jemaat Kristen. Ada suatu kebutuhan akan tuntunan rohani. Satu pertanyaan penting pada tahun-tahun permulaan Yesus adalah, apakah orang bukan Yahudi dapat memeluk agama Kristen tanpa menjadi orang Yahudi dulu? Haruskah seorang Yunani, misalnya, mematuhi aturan tentang makanan? Paulus yakin itu tidak perlu. Agama Kristen itu lebih dari sekadar sekte Yahudi. Agama itu ditujukan untuk setiap orang dengan pesan keselamatan universal. Perjanjian lama antara Tuhan dan Israel telah digantikan dengan perjanjian baru yang dibuat antara Tuhan dan seluruh umat manusia. Namun, agama Kristen bukan satu-satunya agama pada waktu itu. Kita telah mengetahui bagaimana Helenisme dipengaruhi oleh penyatuan beberapa agama. Oleh kerana itu, gereja perlu mengedepankan suatu ikhtisar ringkas mengenai doktrin Kristen, baik untuk membedakannya dengan agama-agama lain maupun untuk mencegah terjadinya perpecahan di dalam gereja Kristen. Oleh kerana itu, kredo pertama ditetapkan dengan meringkas dogma-dogma atau ajaran-ajaran pokok Kristen. Catatan tambahan, akan aku kemukakan sepatah dua kata tentang bagaimana semua ini saling berkaitan, Sofiaku yang baik. Ketika agama Kristen masuk ke dunia Yunani Romawi, kita menyaksikan suatu pertemuan dramatis dari dua kebudayaan. Kita juga menyaksikan salah satu revolusi besar kebudayaan dalam sejarah. Bab Gotik. Kita akan melangkah keluar dari zaman Yunani kuno. Hampir 1000 tahun telah lewat sejak masa hidup para filosof Yunani awal. Di depan, kita telah menanti abad pertengahan Kristen, yang juga berlangsung selama kira-kira 1000 tahun. Penyair Jerman Gotik pernah berkata bahawa orang yang tidak dapat belajar dari masa 3000 tahun berarti dia tidak memanfaatkan akalnya. Aku tidak ingin kamu berakhir dengan keadaan yang begitu menyedihkan. Aku akan melakukan apa yang dapat kulakukan untuk memperkenalkanmu dengan akar sejarahmu. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi seorang manusia. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi lebih dari sekadar seekor kera telanjang. Itulah satu-satunya cara agar kita tidak hanya melayang-layang di ruang hampa. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi seorang manusia. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi lebih dari sekadar seekor kera telanjang. Sophie duduk sejenak menatap taman melalui lubang-lubang kecil di pagar tanaman. Dia mulai mengerti mengapa kita perlu mengetahui masa lalu kita, apalagi bagi Bani Israel. Dia sendiri hanya seorang manusia biasa. Tapi, jika mengenal akar sejarahnya, dia akan menjadi tidak begitu biasa lagi. Dia akan hidup di planet ini tidak lebih dari beberapa tahun saja. Tapi jika sejarah umat manusia adalah juga sejarah dirinya, dalam makna tertentu dia berarti telah berusia ribuan tahun. Abad pertengahan, hanya menempuh separuh jalan bukan berarti salah jalan. Seminggu berlalu tanpa kabar dari Alberto Knox. Juga tidak ada kartu pos dari Lebanon, meskipun dia dan Joanna masih membicarakan kartu-kartu di gubuk Sang Mayo.
Joanna tidak pernah setakut itu sebelumnya, tapi karena tidak ada lagi kejadian lanjutannya, rasa takutnya mulai menghilang dan tenggelam di telan pekerjaan rumah dan badminton. Sophie membaca surat-surat Alberto berulang-ulang, mencari-cari petunjuk yang dapat memberikan penjelasan misteri Hilde. Dengan melakukan hal itu, dia mendapatkan kesempatan untuk mencerna pelajaran filsafat klasik. Dia tidak lagi kesulitan untuk membedakan antara Demokritus dan Sokrates, atau Plato dan Aristoteles. Pada Jumat Mei, dia sedang berada di dapur mempersiapkan makan malam sebelum ibunya tiba di rumah. Itu adalah kebiasaan mereka setiap Jumat. Hari ini dia membuat sup ikan dengan bakso ikan dan wortel, mudah dan sederhana. Di luar udara semakin berangin. Ketika Sophie berdiri mengaduk masakannya, dia berpaling ke jendela. Pohon-pohon birkin terayun-ayun seperti batang jagung. Tiba-tiba sesuatu memukul kaca jendela. Sophie berputar lagi dan melihat sebuah kartu tertempel di jendela. Itu sebuah kartu pos. Dia dapat membaca melalui kaca. Hilde Molenac, D.A. Sophie Amundsen. Dia berfikir keras. Dia membuka jendela dan mengambil kartu itu. Tidak mungkin ia diterbangkan langsung dari Lebanon. Kartu ini juga bertanggal 15 Juni. Sophie menurunkan masakannya dari kompor dan duduk di meja dapur. Kartu itu berbunyi, "Hilde sayang, aku tidak tahu apakah sekarang masih hari ulang tahunmu ketika kamu membaca kartu ini. Kuharap begitu, atau setidak-tidaknya belum terlalu banyak hari yang telah lewat." Seminggu 2 minggu bagi Sophie tidak harus berarti selama itu bagi kita. Aku akan pulang pada pertengahan musim panas, agar kita dapat duduk bersama selama berjam-jam di peluncur, memandang ke laut lepas, Hilde. Banyak sekali yang akan kita bicarakan. Penuh sayang dari ayah, yang kadang-kadang menjadi sangat tertekan menghadapi pertikaian yang telah berlangsung 1000 tahun antara orang-orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Aku harus selalu mengingatkan diriku sendiri bahawa ketiga agama itu berasal dari Ibrahim. Jadi kukira mereka berdoa pada Tuhan yang sama. Di sini, Habil dan Kabil belum berhenti saling membunuh. NB, sampaikan salam pada Sophie. Anak malang, dia masih belum mengerti bagaimana semua ini saling berkait. Tapi barangkali kamu tahu. Sophie meletakkan kepalanya di atas meja kelelahan. Satu hal telah jelas, dia tidak tahu bagaimana semua hal ini saling berkait. Tapi Hilde tahu, mungkin. Jika ayah Hilde memintanya untuk menyampaikan salam pada Sophie, itu tentunya berarti bahawa Hilde mengetahui tentang Sophie lebih banyak daripada Sophie mengetahui tentang Hilde. Semua ini begitu rumit sehingga Sophie kembali menyiapkan makan malam. Sebuah kartu pos yang memukul jendela dapur dengan sendirinya. Kita dapat menyebutnya pos udara. Begitu dia meletakkan masakan ke atas kompor lagi, telefon berdering. Kalau saja itu ayah. Dia sangat berharap ayahnya akan pulang sehingga dia dapat menceritakan padanya semua yang telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini. Tapi itu mungkin hanya Joanna atau ibu. Sophie mengangkat telefon. "Sophie Amundsen," katanya. "Ini aku," sebuah suara berkata. Sophie yakin akan 3 hal. Itu bukan ayahnya. Tapi itu suara pria. Dan dia tahu suara itu pernah didengarnya sebelumnya. Siapa ini? Ini Alberto. Oh, Sophie kehilangan kata-kata. Itu adalah suara yang pernah didengarnya dari video Acropolis. Apakah kamu baik-baik saja? Tentu, mulai sekarang tidak akan ada surat lagi. Tapi aku tidak mengirimi Anda kata. Kita harus bertemu langsung. Ini mulai mendesak. Kamu tahu mengapa?